Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir hanya karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama sekali kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal yang telah kita lakukan di dalam Ramadan. Dan subuh hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita, yaitu tentang tanda-tanda kiamat ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita yang terakhir, kita membahas bahawa di antara tanda bahawa kiamat sudah sangat dekat, yaitu pertimbangan atau barometer tentang hak dan batil itu sudah tidak lagi menjadi sandaran dalam agama. Artinya, kalau sudah tiba waktunya, semua kebaikan dan keburukan atau hak dan batil diukur berdasarkan kepentingan, bukan lagi berdasarkan agama. Maka di situ kata Nabi, dan juga berdasarkan beberapa ayat yang sudah kita bacakan, itu bukan lagi, itu menjadi tanda bahawa kiamat akan segera menjelang. Dulu dari masa Nabi hidup dan sampai kepada orang-orang yang menegakkan agama, hak dan batil itu timbangannya adalah agama. Tapi menjelang kiamat, timbangannya adalah maslahat, kepentingan. Jadi kalau dia baik dan ada manfaat untuk kita, maka kita akan terus mengatakan bahawa dia baik. Tapi kalau dia tak bermanfaat untuk kita, maka kita mengatakannya dia tak baik. Jadi kepentingan menjadi sandaran. Pertemanan juga, kalau dia termasuk kelompok kita, walaupun dia jahat, walaupun dia buruk, karena dia sefrekuensi atau satu kelompok, satu partai atau satu apapun dengan kita, maka kita akan menganggapnya dia orang baik walaupun dia buruk. Tapi kalau ada orang baik tapi tidak sekelompok dengan kita, walaupun dia baik, walaupun di sisi Allah dialah yang mungkin akan menghuni surga, tapi karena tidak seide dengan kita, kita menganggapnya buruk. Nah,
Itu contoh pertimbangan yang akan terjadi menjelang kiamat. Dan begitulah yang telah dilukiskan Allah. Dulu Fir'aun pun menyebarkan berita tentang Nabi Musa, bahwa Musa itu adalah provokator, dia yang akan menghancurkan persatuan di dalam kenegaraan atau kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Jadi pandangan Fir'aun karena Musa merongrong dianggap tak baik. Itu akan terulang di hari menjelang kiamat. Itu pembahasan kita yang terakhir. Baik, kita lanjutkan berikutnya, tanda kiamat berikutnya berdasarkan hadis Nabi, yaitu dhuhurul fahsyi wat tafahush, munculnya perilaku-perilaku yang keji dan tafahush, dan juga seringnya mengucapkan laknat atau mengumpat dengan bahasa yang keji. Dan ini digambarkan oleh Nabi SAW dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta yakhunul amin, sampai orang yang suka berkhianat itu dianggap sebagai orang yang amanah. Jadi kiamat itu baru akan terjadi kalau sudah sampai masa, yaitu ketika seorang pengkhianat itu dianggap amanah, dan kebalikannya wa yu'taman al-kha'in, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini sudah sering kita dengarkan. Jadi kekacauan di dalam urusan menegakkan kebenaran itu benar-benar dihantui oleh kebobrokan cara berfikir. Para koruptor itu dibela, dijadikan menteri, dijadikan orang-orang yang terpercaya, dijadikan para pimpinan, sedangkan orang-orang amanah disingkirkan karena takut mengganggu stabilitas para koruptor. Orang yang berani bersuara menegakkan kebenaran itu akan dibungkam, sedangkan para penjilat dipelihara untuk memelihara kedudukan orang-orang yang tak ingin diganggu. Dan inilah masanya, dan itu bukan hanya di negara kita. Coba makan Allah, kalau kita berselancar pikiran dan bacaan, maka kita dapatkan hampir semua negara Islam. Kalau negara kafir jangan ditanya, hampir semua negara Islam mengalami hal seperti itu. Jadi ini yang digambarkan pertama oleh Nabi. Lalu poin yang dimaksud yaitu hatta yadharul fuhsh wat tafahush, dan juga tanda kiamat kata Nabi munculnya al-fuhshu wat tafahush. Apa itu al-fuhsh atau al-fahsh? Dijelaskan bahawa al-fahsh atau al-fuhshu kullu qabihin fil qawl wal fi'l, iaitu semua perbuatan yang keji, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan tafahush takalluf sabbin nas wa ta'ammudihi, iaitu mengeluarkan kalimat caci maki, mengumpat kepada orang lain, dan itu menyakitinya. Jadi dua perkara ini menjadi tanda bahawa kiamat itu akan segera datang kalau kebiasaan ini sudah mulai menjadi perkara yang terjadi sehari-hari. Dulu kita ingat bahawa Nabi SAW ketika mendakwahkan akhlak itu selalu Nabi berpesan di antara sesama mukmin, maka yang disuruh adalah menjaga perasaan, jangan menyakiti hati orang lain, terutama sesama mukmin, jangan melaknat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan
al-muslimu man salima al-muslim bilisani min lisanihi wa yadihi. Baru disebut seorang muslim ketika muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi baru seseorang disebut seorang muslim, yaitu apabila orang lain bisa selamat dari keburukan lidah kita dan dari keburukan tangan kita. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga lidah dan tangan untuk tidak menyakiti mukmin yang lain, maka kita baru disebut dengan seorang muslim. Begitu Nabi memberi indikator seorang muslim. Jadi hidup itu jangan memberi mudarat. Hidup dalam satu lingkungan itu hendaknya tidak menjadi momok bagi orang lain yang berada di sekitaran kita. Kalau kita menjadi seorang suami, maka lisan kita tidak menyakiti perasaan keluarga atau istri kita, apalagi sampai menghinakan, mencaci maki mertua dengan kalimat yang beragam. Ada yang kadang-kadang mengatakan kepada istrinya, engkau buruk seperti ibumu, atau ibumu buruk seperti engkau. Macam-macam dia sebutkan kepada orang yang telah berjuang melahirkan anak-anaknya. Kalaupun kita tak senang, maka tak boleh mengeluarkan caci maki, tinggal ceraikan. Itu contoh. Kalau seorang istri pun, kalau dia seorang muslim yang baik, muslimah yang baik, maka dia pun tak pernah menyakiti perasaan suaminya dengan mengucapkan kalimah-kalimah yang berbentuk laknat, apalagi kepada mertuanya yang telah membesarkan, menghidupkan suaminya, dan kemudian menjadi miliknya, dan belum sempat suami itu membalas kebaikan orang tuanya, dengan mungkin gajinya pun tak cukup membalas kebaikan orang tuanya, tapi dia harus mengalihkan semuanya untuk nafkah istri dan anak-anaknya. Nah, jadi Nabi memberi indikator bahawa muslim yang baik itu mulutnya baik. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam urusan ini jangankan kepada sesama manusia, jangankan menyakiti perasaan sesama mukmin, melaknat sesuatu yang berada di sekitaran kita pun tak boleh. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW itu melaknat, Nabi melarang seseorang melaknat binatang tunggangannya. Ada hadis yang lumayan panjang, seorang wanita dari kaum Ansar ketika menaiki unta, lalu ternyata untanya tidak mau bergerak, langsung dia melaknat unta tersebut. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, turunlah, jangan lagi engkau naiki unta ini. Kenapa? Ternyata Nabi mengatakan, unta ini telah engkau laknat. Nanti dalam hadis yang lain ada seorang perempuan juga yang mau mengikuti rombongan Nabi, tidak sebutkan perjalanan ke mana, lalu kemudian ternyata untanya juga bermasalah dan dia mulai melaknatnya. Nabi langsung menyuruh dia pulang, dan Nabi mengatakan, jangan bergabung dan jangan bawa unta yang telah dilaknat bersama kami. Jadi maksud Nabi adalah jangan melaknat binatang tunggangan. Jadi binatang tunggangan itu kalau sekarang yang Avanza, Innova, Nmax kita, Supra X, itu binatang tunggangan hari ini. Jadi jangan begitu tiba-tiba macet di jalan kata temenak OBB naik, kita mengatakan mobil ini, mobil itu, kita caci maki mobil itu, maksudnya sama. Kita tak naik unta lagi, kita tak naik kuda, tapi itulah kuda kita, maka dilarang. Itu saja dilarang oleh Nabi, melaknat kenderaan yang kita miliki. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi pernah mengatakan dilarang melaknat ayam jantan, mencaci maki ayam jantan hanya gara-gara dia berkokok, sehingga membuat kita mungkin tak lagi bisa nyaman menyambung tidur kita. Nabi mengatakan, la tasubbud dik, jangan engkau melaknat, mencaci maki ad-dik, ayam jantan. Kenapa? Karena dialah yang membangunkan salat subuhmu. Begitu kata Nabi, dialah yang
membangunkan engkau untuk melakukan salat subuh. Apalagi suara ayam jantan yang berkokok itu menjadi tanda bahawa dia sedang melihat malaikat melewatinya. Karena ada hadis lain Nabi menyebutkan, kalau engkau mendengarkan suara keledai meringkik, maka dia sedang melihat syaitan. Tapi kalau engkau mendengarkan suara ayam jantan berkokok, maka dia sedang melihat malaikat. Makanya ayam jantan itu berkokoknya itu di waktu shiftnya malaikat, menjelang maghrib dan di waktu menjelang subuh. Itu shiftnya malaikat, mereka selalu berkokok di saat melihat malaikat. Nabi melarang melaknat ayam. Dalam hadis yang lain Nabi melarang melaknat angin, mencaci maki angin. Walaupun sekencang apapun angin dilarang untuk dicaci maki. Oh, kalau angin itu datang dengan membawa musibah, membawa bala, itu pun yang harus kita fikirkan adalah ada apa sehingga Allah mengirimkan angin ini untuk kita. Kenapa Allah menghancurkan usaha kita? Kalau kita orang saleh, tak pernah melawan Allah, berarti Allah ingin menaikkan derajat dengan melihat kesabaran kita. Kalau kita ahli maksiat, berdagang terus-terusan tapi tak pernah salat, kedai kopi kita dihancurkan oleh angin topan karena memelihara orang-orang yang tak salat, maka pikirkanlah kenapa itu terjadi. Allah murka. Dilarang mencaci maki angin. Itu sampai begitu. Jadi dengan keadaan lingkungan kita itu dilarang mencaci maki, apalagi mencaci maki seorang hamba Allah yang mempunyai sebuah kalimat kunci bahawa dia masih menyembah Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi sampai melaknatnya menjadi kafir. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, sibabul muslim fusuq, kata Rasulullah, melaknat, mencaci maki muslim yang lain itu adalah fusuq, yang melakukannya telah melakukan kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh mereka kafir. Jadi siapa yang membunuh muslim tanpa hak, maka si pembunuh itu dihukumi oleh Allah, dia telah kafir. Mencacinya menyebabkan yang mencaci dilaknat Allah dengan dosa besar. Jadi ini perkara yang besar, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang memang berbahaya apabila kita terbiasa mengucapkan kalimat caci maki. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu riwayat Muslim, Rasulullah berkata, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq, janganlah seseorang menuduh saudaranya, menuduh saudaranya fasik. Jadi jangan melaknat dan menuduh saudaranya fasik, artinya sesama mukmin. Wala yarmihi bil kufr, dan jangan engkau melontarkan tuduhan bahawa saudaramu, yaitu sesama mukmin, adalah kafir. Jadi memberi label seorang pendosa bagi orang lain dilarang, juga mengatakan orang lain bahawa orang lain telah jatuh ke dalam kekafiran dengan menuduhnya menjadi kafir juga terlarang. Illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika, kecuali semua kalimat yang kita lontarkan kepada semua mukmin yang lain, dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi siapa yang sering mengatakan orang lain adalah kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi ini perkara yang kita patut kita berjaga-jaga, karena waktu urusan haji, bukankah salah satu yang dilarang adalah mengucapkan kalimat keji? Al-hajju asyurun ma'luman faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa. Siapa yang sedang melakukan ritual haji, fala rafas, jangan mengucapkan kata-kata yang rafas, yang berbau pornografi, wal fusuq, dan juga berbau kefasikan, dosa.
Jadi sedang haji dia salah satu larangan untuk bisa menjadi mabrur, iaitu selama haji tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, ya, mencaci maki, mengumpat. Itu dilarang. Waktu Ramadan, apa salah satu perintah Nabi? Kalau ada orang yang mengajakmu untuk bertengkar atau berantam lalu mencacimu, maka jangan sahut dia. Agar Ramadanmu bisa diterima Allah, bersabarlah, jangan ladeni, jangan jawab, cukup hanya dengan mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Sampai begitu pelajaran dari Nabi agar Ramadan kita diterima Allah, ya. Lalu ketika Nabi menggambarkan tentang indahnya surga melalui hadis dari Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah digambarkan keindahan surga, sahabat bertanya, untuk siapa mereka? Untuk siapa surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, salah satu kriterianya adalah tayyibul liman atabal kalam, yaitu bagi mereka yang selama hidup atabal kalam, pembicaraannya, lisannya adalah lisan orang-orang yang baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tausiah kita pada hari ini, cobalah bandingkan keadaan yang tadi kita sebutkan, larangan-larangan tadi, dengan kejadian hari ini. Lihatlah bagaimana perkembangan orang menganggap bahasa caci maki dianggap biasa. Jadi bicara itu menganggap ada sebuah kebanggaan kalau sudah mengeluarkan kalimat caci maki. Dibantu dengan media-media, berbentuk berbagai aplikasi, pembicaraan di TikTok, pembicaraan di Instagram, WA, macam-macam. Itu kalau sudah caci maki, itu dianggap hal yang seakan-akan menaikkan rasa keberanian, ya. Jadi ada istilahnya keremanan, kalau bahasa kita itu, ya, anak orang bergalain keremanan juga kan. Itu dianggap mantap itu. Kemudian bicara dalam keadaan pornografi, ya, membuat tayangan-tayangan live, lalu dihuni oleh para ahli maksiat, menampakkan auratnya, bicara pun selalu ke arah pornografi, buat podcastnya bicara tentang porno, bicara tentang hubungan suami isteri ditebar luaskan, ya, begitu saja tanpa rasa malu, ya. Ini terjadi, Pak. Jadi sudah buruk sekali pembicaraannya. Oh, tak usah bilang ke orang lain, Pak. Coba denging yang orang Aceh berkhabar dalam media-medianya, ya, itu mana, Pak? Caci maki, Masya Allah, dan itu dianggap biasa, ya. Jadi jangan kita sibukkan melihat keadaan di luar sana, kita saja moral betul-betul hancur-hancuran, ya. Itu anak-anak SMP, anak SMA yang kadang-kadang berasal dari golongan orang-orang tua yang tak pernah mendidiknya dengan kebaikan di rumahnya, itu bicaranya pun Masya Allah, kata-kata indah dalam bahasa Aceh, itu menjadi hari-hari yang biasa bagi mereka, ya. Jadi kalimat-kalimat itu mengalir begitu saja tanpa rim. Dan itu dulu tak dapat. Dulu orang-orang kita, dulu orang-orang tua kita dulu itu tak dapat mengeluarkan kalimat itu dengan mudahnya. Hari ini menjadi kalimat yang biasa, ya. Tak peduli mau laki perempuan, bicaranya Masya Allah, ya. Apalagi kalau bertemu dengan orang-orang yang satu levelnya, ya. Ini terjadi di hari-hari kita yang dulu tak pernah kita dapatkan, tapi hari ini caci maki, menghina orang, menyakiti orang, ya, itu adalah pekerjaan yang dianggap biasa. Kalau ini sudah terjadi, berarti berdasarkan hadis Nabi, sudah tiba waktunya kita akan segera mendapatkan kiamat, sampai kita menunggu tanda-tanda yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan keji dan dari perkataan yang keji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.